Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman yang sudah join di webinar series ke-13 ini, webinar series sharing tentang pengalaman riset di Kebun Raya Purwodadi, dan ini sekaligus closing untuk seri riset internship atau riset magang di KRP selama tahun 2022. Selamat datang di Kebun Raya Purwodadi Pasuruan. Kebun Raya Purwodadi merupakan sebuah kebun penelitian yang terletak di Kecamatan Purwodadi, Pasuruan, Jawa Timur. Kebun Raya Purwodadi berfungsi untuk mengoleksi berbagai jenis jajanan tumbuhan yang hidup di dataran rendah kering. Selain itu, terdapat berbagai jenis tumbuhan akuatik yang tersimpan dalam taman akuatik Kebun Raya Purwodadi. 15 jenis tumbuhan akuatik yang dikoleksi oleh Kebun Raya Purwodadi terdiri dari Muflora, Echinoderus trans, Sagittaria lancifolia, Hipponoderus indianum, Istias caryoptes, Cyperus alternifolius, Ceratophyllum genersum, Nerumbulus utara, Raffia spinosa, Actinus gibbus grossus, Ganda minor, Calia geniculata, dan Duplidia octopalpina. Tumbuhan akuatik memiliki peran dan fungsi ekologi, di antaranya seperti sebagai tanaman hias karena memiliki warna bunga yang indah dan menarik, sebagai bioakumulator atau fitoremediator untuk solusi permasalahan lingkungan. Tanaman akuatik juga berperan sebagai bioindikator lingkungan serta habitat hidup bagi makhluk hidup seperti ikan, serangga, dan biota lainnya yang hidup di dalam air. Selain memiliki fungsi ekologis, tanaman akuatik juga memiliki beberapa manfaat ya, di antaranya seperti memanfaatkan pangan, bahan kosmetik, bahan herbal, bahan ternak, tanaman obat, serta sebagai tanaman hias atau aquascape yang indah. Ya, itu tadi yang video yang telah dibikin teman-teman untuk pengenalan tumbuhan akuatik beberapa jenis. Kita putar, kemudian kita lanjutkan dari penta, kita lanjutkan ke baris. Jadi kita lanjut setelah pemutaran video tadi.
Bisa dilihat teman-teman ini. Bisa, Pak. Oke. Jadi kita sudah mengikuti kita sudah melakukan kegiatan webinar series dari seri ke-1 sampai ke-12 yang ini merupakan paparan hasil riset teman-teman masing-masing. Tapi kalau awal kita bicara PENTA, pengenalan tumbuhan akuatik yang merupakan kegiatan bareng bersama, dan ini adalah kegiatan yang dilakukan individu masing-masing dari 1 untuk pengenalan tumbuhannya, kemudian sampai 2 di Rapat, April, Gila, Yunika, Amel, Niswi, Natasha, Yulia, Fedian, Adel, sampai Anggra. Dan ini juga sudah menjadi share di link yang sudah kita bikin untuk umum, untuk waris di grup juga, kemudian materinya juga sudah share dan laporannya juga sudah disampaikan ke saya semuanya. Jadi ini saya anggap waris ke 1-12 atau paparan tentang research internship ini selesai, kita closing hari ini. Dan ini beberapa galeri PKL atau galeri magang yang sempat disusun oleh Mas Alvin, karena bukan saya. Ini ada Mas Alvin yang bikin ini untuk kemarin dipaparkan di UIN. Saya sekalian ini ada teman-teman dari TS, dari UB, dari UIN Malang sama UIN Surabaya. Ini juga yang lampau itu tahun 2019, 2020, dan 2021, di mana 2019 itu pada saat itu saya masih di seksi konservasi dan ini tidak banyak. Jadi tahun ini 2022 ini tahun yang paling banyak, 12 mahasiswa magang. Dulu 2019 meskipun saya di seksi konservasi, tapi paling 2 atau 3 mahasiswa di bimbingan saya, dan itu pun hanya sebagian besar yang meskipun banyak, tapi sebagian besar itu terbagi ke pembimbing dari peneliti yang lain pada saat itu saya di seksi. Kemudian 2020 ini saya tidak di seksi, tetapi masih menjabat sebagai seksi karena transisi, dan 2020 ini pandemik, dan pandemik ini maka terbatas hanya 4-5 mahasiswa PKL atau magang pada saat itu, dan ini juga sedikit, jadi gantian, setiap bulannya tidak boleh banyak. Jadi ada teman-teman yang PKL pada saat 2020 dan terakhir 2021 yang saya sudah tidak diseksi, juga sudah lepas dari LIPI Kebun Raya. Di 2021 ini hanya megang mahasiswa MBKM saja, dan ini ada gambarnya yang kecil pada saat Januari tahun lalu. Ini hari jadi Kebun Raya Purwodadi yang 81 yang di tahun lalu, dan tahun depan ini ada 82. Dan ini ada Mas Alvin pada saat itu skripsi, ada Mbak Reka pada saat itu MBKM. Jadi cuman itu saja. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang di tahun ini, di magang tahun ini, karena ini mungkin mahasiswa paling banyak selama sejarah saya di Kebun Raya. Jadi itu saja. Dan kalau teman-teman yang berminat ingin magang di Kebun Raya atau di BRIN, bisa langsung akses di elsa.brin.go.id, dan di situ bisa pilih yang sesuai, apakah itu pembimbingan magang mahasiswa, ataukah itu pembimbingan tugas akhir atau skripsi mahasiswa, ataupun MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi ini sedikit mungkin ke depan ada yang berminat atau adik-adik kelas dari teman-teman yang sudah ada di sini mungkin berminat, akses saja di sini, dan saya akan seleksi di situ karena mungkin tidak akan banyak yang seperti tahun ini. Itu saja dari saya, sekian, terima kasih. Kemudian dilanjut ke teman-teman
mungkin saya minta testimoni dari teman-teman setiap kampus, ceritanya atau pengalamannya selama riset. Meskipun kita sudah pernah di ruangan di Dewan Daru, tetapi itu tidak full tim, tidak dari semua kampus karena yang satu sudah selesai, yang satu baru masuk, yang satu mau selesai, satunya sudah, dan terakhir kosong, maksudnya tinggal terakhir, jadi nggak ada auditnya. Jadi mungkin di sini bisa merekod semuanya. Jadi itu saja dari saya. ITS dulu, Bila, kemudian Malang, Anggra, kemudian UIN, Adel, kemudian terakhir Safa, UIN Malang. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Roni. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Nadila Wulanjayani, biasa dipanggil Dila, mewakili teman-teman saya dari Departemen Biologi ITS. Sebelumnya mungkin saya sedikit bercerita mengapa kami akhirnya memutuskan untuk memilih Kebun Raya Purwodadi sebagai tempat KP kami. Kalau di ITS namanya KP atau kerja praktek, karena memang dari kami ingin melakukan KP itu di print, karena kan konsepan dari ITS sendiri itu kan KP-nya lebih ke mini riset, sehingga kami berpikir apabila dilakukan di print maka akan mempermudah kami dalam melakukan mini riset tersebut, terutama nanti dalam hasil akhirnya berupa laporan akhir kerja prakteknya begitu. Nah, kemudian dari sebulan kami melakukan KP di Kebun Raya Purwodadi ini, banyak sekali manfaat yang kami peroleh, terutama skill-skill yang memang sebelumnya tidak kami dapatkan di kampus. Terlebih lagi, angkatan kami ini kan merupakan angkatan yang memang terdampak pandemi COVID-19, sehingga terdapat beberapa praktikum yang memang harus dilaksanakan secara online dan juga mandiri, sehingga kami merasa praktikum yang telah kami dapatkan di kampus itu kurang meningkatkan skill kami. Namun dengan adanya kerja praktek yang alhamdulillahnya bisa dilaksanakan secara offline di Kebun Raya Purwodadi ini, sehingga dapat meningkatkan skill kami dalam melakukan pembelajaran dan juga perkuliahan di Departemen Biologi terutama. Nah, selanjutnya kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Roni Irawanto selaku pembimbing lapangan kami, karena telah sabar dan juga telaten membimbing kami, karena berkat beliau juga akhirnya kerja praktek ini dapat berjalan dengan lancar dan baik hingga proses akhir presentasi dari laporan akhir kerja praktek kami. Nah, terakhir mungkin harapannya semoga kedepannya apabila ada mahasiswa lain yang juga melakukan kerja praktek di Kebun Raya Purwodadi, harapannya semoga bisa mendapatkan ilmu dan manfaat yang lebih dari yang kami dapatkan, dan juga untuk tumbuhan akuatiknya bisa lebih terekspor lagi, sehingga pengunjung yang memang datang di Kebun Raya Purwodadi itu lebih mengenal lagi tumbuhan akuatik itu sebenarnya seperti apa dan juga manfaatnya itu seperti apa. Mungkin sekian dari saya mewakili teman-teman dari Departemen Biologi ITS. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Roni dan juga teman-teman yang membantu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dila atas testimoninya. Jadi saya alhamdulillah ada teman-teman jadi bisa menuangkan idenya dan bisa langsung real jadi, dan terima kasih atas doanya, semoga bisa lebih maju lagi nanti di kebun raya ataupun spesifik di tumbuhan akuatik yang kita coba kenalkan. Berikutnya dari ITS kemudian ke Win. Monggo silakan Win. Adel. Baik Pak Roni, apa suara saya sudah terdengar? Terdengar, Del. Baik, terima kasih Mas Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya saya izin mewakili teman-teman dari Biologi UIN Surabaya. Nah, saya mau sedikit bercerita juga, tadi menyambung dari pernyataan Mbak Dida, mengenai alasan kami mengapa memilih Kebun Raya Purwodadi sebagai tempat PKL, karena kami programnya adalah praktik kerja lapangan selama 1 bulan, yakni di bulan Agustus. Nah, mengapa kami mengambil KRP sebagai wadah untuk kami ber-PKL, karena KRP ini menyediakan layanan, yakni berupa BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang memberikan wadah atau layanan kepada kami untuk riset atau penelitian-penelitian yang dapat kami lakukan. Sehingga kami juga sangat terbantu dengan adanya program-program yang telah diberikan kepada kami, terkhusus tim PKL dari Universitas Surabaya. Kemudian banyak sekali pengalaman-pengalaman baru yang kami dapatkan waktu kami magang atau PKL di Kebun Raya BRIN. Tentunya kita langsung bertemu dengan orang-orang hebat seperti Bapak Roni sendiri, seperti orang-orang seperti sivitas-sivitas LIPI lain BRIN lainnya. Kami juga dapat berinteraksi kepada peneliti-peneliti yang hebat tentunya untuk mengambil ilmu baru dari beliau-beliau. Kemudian untuk kesan terhadap pembimbing lapangan kepada Pak Roni, kami sebelumnya mohon maaf dan sangat berterima kasih karena beliau PKL selama 1 bulan dari mahasiswa Biologi UINSA berjalan dengan lancar. Pak Roni yang menambah ilmu-ilmu kami, menambah pengalaman-pengalaman kami. Tentunya dengan keteladanan beliau, kami bisa lancar PKL. Nah, yang poin pentingnya yang bisa saya ambil dari Pak Roni adalah beliau tidak pernah menyepelekan satu hal kecil, entah itu data yang kecil, data yang cuma sedikit, ataupun pemikiran-pemikiran yang sederhana, karena dari pemikiran-pemikiran yang sederhana, jika itu dikembangkan atau diproses, maka akan menjadi sesuatu hal yang besar. Seperti itu. Untuk saran dan masukannya, ya mungkin tidak jauh dari pernyataan Mbak Dila. Semoga banyak mahasiswa-mahasiswa yang pastinya akan mengalami hal yang sama seperti yang kami lakukan atau PKL di BRIN Purwodadi. Banyak ilmu-ilmu yang harus mereka lebih kembangkan lagi di BRIN. Nah, untuk tumbuhan akuatik sendiri harus dilakukan adanya konsentrasi lanjutan supaya masyarakat juga tahu pentingnya tumbuhan akuatik bagi lingkungan maupun bagi makhluk hidup yang lain. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Akhir kalam dari saya, perwakilan dari Biologi UINSA. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas testimoninya, karena kita running out the time, saya persilakan Anggra untuk yang dari Malang, kemudian dilanjut ke Safa yang dari Malang. Anggra itu Ya, Pak saja kalau saya sih sudah diwakili yang monggo yang testimoninya. Oke, Anggra silakan bisa on cam. Sebelumnya mohon maaf ya Pak, nggak bisa on cam soalnya. Oh ya, sudah nggak apa-apa. Silakan. Ya. Alasannya kenapa milih di Kebun Raya itu karena kan Kebun Raya sendiri merupakan gabungan dari tempat riset dan inovasi, sehingga kami itu memilih magang di situ. Terus selain melakukan penelitian kami sendiri, biar dapat ilmu baru dari teman-teman lainnya Pak. Itu. Terus untuk pengalaman apa yang diperoleh itu yang pertama menambah skill kami, karena saya sendiri seperti kata Dila kan kami angkatan corona ya Pak, jadi skill dari lab itu masih kurang, sehingga dengan adanya magang ini kami bisa benar-benar melakukan sesuai keadaan gitu loh Pak, secara nyata gitu lah intinya. Terus kalau kesannya untuk Pak Roni, yang pertama terima kasih ya Pak udah
membimbing kami. Terus yang paling berkesan itu Pak Roni tidak pernah membuat waktu luangnya itu buat leha-leha gitu loh Pak, intinya. Jadi kayak memanfaatkan waktu yang kecil, kayak ikut yang seminar kemarin ataupun kegiatan lainnya meskipun di hari weekend kayak Sabtu gitu Pak. Terus untuk harapannya untuk yang udah dibikin kayak web itu, semoga masyarakat awam dapat mengetahui lebih luas lagi terkait tumbuhan akuatik gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Anggra atas testimoninya. Terima kasih banyak. Terakhir, Safa, silakan disingkat saja karena kita punya waktu sedikit sebelum saya bagi door prize gift sama dia buat teman-teman. Oke, Pak Roni, terima kasih. Mohon maaf sebelum belum bisa on cam karena sinyal saya kalau takutnya kalau on cam nanti ini Pak makin lemot gitu soalnya Oke, nggak apa-apa. Silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya Farhani Nur Syafaramania, bisa dipanggil Safa. Saya mewakili teman-teman dari Biologi UIN Malang. Izin menyampaikan istilahnya testimoni dari kegiatan PKL yang sudah berlangsung pada waktu itu bulan Juli hingga Agustus, 4 Juli hingga 4 Agustus. Saya mewakili April dan juga Syafiq ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada Pak Roni untuk bimbingannya selama ini. Alasan kami waktu itu memilih untuk melaksanakan praktik kerja lapangan di KRP BRIN karena sebenarnya dari saya pribadi waktu itu memang memilih kebun raya karena memang di waktu itu saya masih tertarik untuk melakukan penelitian tentang fitoremediasi atau fitoteknologi dan kebetulan di pilihan di ELSA itu ada pilihan pembimbing dari Bapak Ron Irawanto sendiri. Kemudian tapi setelah berjalannya waktu kemudian ternyata penelitian saya tidak berkaitan dengan hal tersebut. Namun alhamdulillahnya dari Pak Roni sendiri masih mau tetap membimbing dan mengarahkan penelitian saya sesuai dengan bidang minat yang saya mau. Kemudian untuk Syafiq dan April di kala itu memang memilih kebun raya Purwodadi dan meskipun mereka tidak mengambil bidang minat di ekologi atau lingkungan seperti bidang yang Pak Roni miliki, tapi alhamdulillah dari Pak Roni sendiri memberikan kesempatan kepada April dan Syafiq untuk melakukan penelitian sesuai bidang minat yang diambil, seperti April tentang bakteri, kemudian Syafiq tentang arase. Kemudian untuk sebentar Pak Roni, saya lupa urutannya. Kemudian untuk pengalaman yang kami dapatkan, alhamdulillah selama PKL kami mendapatkan banyak sekali ilmu baru, pengalaman baru, bertemu orang-orang yang baru, apalagi seperti yang disampaikan Anggra dan juga Dila sebelumnya, dari angkatan 2019 itu memang sangat terbatas bisa merasakan atau menikmati bagaimana praktik secara langsung baik itu di lab ataupun di lapang, sehingga ketika kami berada di BRIN kami bisa melakukan mengeksplor lebih banyak tentang kegiatan praktik, seperti April bisa menggunakan laboratorium di BRIN, kemudian saya sendiri dan juga Syafiq bisa mengeksplor kebun raya untuk mengambil data penelitian kami. Selanjutnya kami oleh karena itu kami ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada Pak Roni atas bimbingannya, kesabarannya, dan memang kami menyadari bahwa Pak Roni ini sangat aktif, bahkan ketika membimbing kami juga selalu diusahakan untuk setiap hari ketika kami PKL hadir untuk membimbing dan mengarahkan, bahkan juga mengeksplor di luar berkebun raya seperti ke kerabiaan, ke sumber-sumber air yang terdekat yang ada di kebun raya, dan dari situ kami juga mendapatkan pengalaman baru yang luar biasa bagi kami yang tidak dapat kami dapatkan di kampus, seperti itu. Kemudian untuk terkait
pengenalan tumbuhan akuatik. Kami harapkan tumbuhan akuatik yang ada di kebun raya bisa lebih dieksplor. Mungkin bisa juga ditambahkan dengan tumbuhan akuatik yang memang belum ada di kebun raya agar koleksinya lebih lengkap, dan juga bisa dilakukan penelitian lebih lanjut terkait semua koleksi kebun raya untuk manfaatnya bagi lingkungan, khususnya terkait bidang fitoremediasi seperti yang selama ini sudah dilaksanakan. Izin melanjutkan testimoni yang tadi di Zoom sebelumnya terkait pengalaman dan ucapan terima kasih kepada Bapak Roni Irawanto atas bimbingan selama kami melaksanakan PKL, saya, Syafiq, dan juga April, karena selama PKL kami bisa mendapatkan banyak sekali pengalaman, terkhusus berbagai pengalaman selama di lapang, tidak hanya di kebun raya, tapi juga diajak oleh Pak Roni untuk berkeliling ke berbagai sumber air yang ada di sekitar kebun raya. Kemudian kami mengakui bahwa Pak Roni sangat aktif sekali dalam berkegiatan di lapang, dan dari hal tersebut kami juga sangat kagum dan terinspirasi untuk memiliki semangat yang sama seperti Pak Roni dalam melakukan kegiatan dengan totalitas seperti itu, Pak. Jadi kami sangat berterima kasih kepada panjenengan untuk bimbingannya dan dedikasinya selama kami melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan. Kemudian terkait koleksi tumbuhan akuatik yang ada di kebun raya, kami berharap untuk koleksi tersebut bisa lebih dari hasil website, kemudian video di YouTube, itu bisa lebih banyak di-share ke masyarakat luas agar keberadaan dari masing-masing kolam air dengan berbagai koleksi tumbuhan airnya itu bisa diketahui oleh masyarakat luas, dan harapannya juga koleksi dari tumbuhan air di kebun raya bisa bertambah dan juga pemanfaatannya lebih dimaksimalkan. Kemudian selanjutnya dari saya sendiri mengucapkan terima kasih kepada Pak Roni karena juga telah memberikan kesempatan saya untuk bisa melaksanakan tugas akhir juga di kebun raya. Untuk tugas akhir skripsi saya dari mulai bulan lalu hingga insya Allah di bulan Februari mendatang. Kemudian juga saya dan April mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya karena teman kami atas nama Syafiq juga pada perjalanan Wilris tiba-tiba menghilang setelah dia menuntaskan tugasnya dalam pembuatan website, kemudian dia menghilang dan tidak ada kabar karena kami juga sudah berusaha untuk menghubunginya, membujuknya, menelpon dan berbagai cara, tapi memang dia tidak merespon balik dan hingga saat ini juga menghilang. Bukan hanya tentang tugas PKL, tapi juga skripsi dan juga tugas perkuliahannya. Jadi saya dan April mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Itu saja mungkin dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Roni mewakili teman-teman dari Biologi UIN Malang. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Safa atas testimoninya.